Hai Bizars, kembali lagi di Bizarnas. Bincang asik semasa mengenai kabar panas. Aku Ditsar. Dan aku Landung. Kali ini kita akan membahas dan berbincang-bincang bersama untuk episode hari ini. Ditsar, kalau sore terus lagi luang gitu, kita harus tetap stay produktif gak sih? Iya benar banget tuh. Omong-omong, kamu biasanya stay produktif ngapain aja tuh? Kalau aku sih suka olahraga sih. Selain menjaga postur tubuh tetap bagus, membuat badan sehat, dan juga olahraga dapat membantu kita dalam menorehkan prestasi. Itu sama banget gak sih kayak moto SMA Negeri 1 Jember, yaitu Tiada hari tanpa prestasi. Nah, di SMA Negeri 1 Jember ini tentunya akan selalu mendukung bakat siswa-siswinya dalam meraih prestasi. Dalam salah satunya dalam bidang olahraga nih. Di olahraga kali ini ada yang baru nih. Namanya kickboxing. Landung, kickboxing itu emangnya apa ya? Nah, pasti bisa juga penasaran dong. Kickboxing itu apa sih? Maka dari itu kita akan menghadirkan bintang tamu yang akan berbagi cerita dan pengalamannya dalam kickboxing. Seperti apa cerita dan pengalaman bintang tamu kita dalam meraih prestasi? Mending langsung aja kita sambut Kevin dan Zeka. Nah, bisa setelah hadir nih tamu kita, Kevin dan Zeka. Halo Kevin, halo Zeka. Halo. Nah, sebelum itu perkenalan dulu dong ke penonton kita nih. Halo, kenalin nama aku Kevin. Halo semuanya, kenalin nama aku Zeka. Kevin sama Zeka ini kelihatannya ganteng-ganteng banget nih, bisa. Tapi di balik muka yang ganteng ini ada mental-mental petarung nih. Nah, emang kalau Zeka sama Kevin ini memang suka olahraga atau bagaimana? Suka. Suka olahraganya ini mulai dari sejak kapan nih kira-kira? Kalau aku sih dari kelas 1 SD ya. Soalnya kan udah punya basic taekwondo dari kelas 1. Jadi kesini lanjut kickboxing. Kalau Zeka? Kalau aku sendiri udah dari SD juga, udah dari kelas 5 SD ikut pencaksilat, terus ke SMP juga ikut pencaksilat. Dari Kevin taekwondo, untuk Zeka pencak silat. Kok bisa tiba-tiba tertarik ke kickboxing nih? Ada apa ini? Jadi kan di Jember ini sebenarnya kickboxing itu masih apa ya, minim peminat gitu. Jadi gak ada kayak bibit-bibit unggulnya. Terus kebetulan ditawarin sama Pak Dayu karena kan bentar lagi juga ada seleksi pro kan. Jadi kita coba-coba aja peluang, siapa tahu rezeki. Kalau Zeka? Ya sama sih, soalnya di Jember juga kayak sedikit juga orang yang ikut kickboxing juga. Kan baru juga kan di semasa, tertarik akhirnya nyoba ikut. Nah, tertarik ini dari keinginan sendiri atau ada dorongan dari orang tua atau mungkin teman? Kalau aku sih sendiri ya, jadi sendiri. Soalnya kan dari dulu taekwondo itu udah masuk SMA ini udah apa ya, kayak ngurangi latihan. Terus kelas masuk semasa mau lanjut lagi. Kalau dari aku sih pengen cari udara segar, maksudnya kayak dari pencaksilat kan udah bosen di pencaksilat, pengen nyoba hal baru, nyoba kickboxing lah gitu. Jadi pencak silat, taekwondo sama kickboxing ini beda ya? Beda. Dari sisi apa bedanya? Kalau di taekwondo kan mungkin kita cuma bisa apa ya, main kaki kan, lebih dominan main kaki. Mungkin pukul cuma jab di bagian dada. Kalau di kickboxing kan ini bisa bebas, kecuali kunci gak boleh. Oh, jadi dari penggunaan senjata untuk menyerang lawannya ya. Kalau taekwondo kakinya, tendangan dan pukulan. Kalau di kickboxing ini lebih bebas ya? Lebih bebas, kita boleh mukul, boleh nendang lah. Tapi kalian mulai ikut kickboxing yang benar-benar ikut di SMA ini mulai dari kapan? Bulan apa kira-kira? Kita mulai dari bulan November. Jadi bulan November, sekarang sudah Maret, sekitar 5 bulan ya? Kurang lebih 5 bulan. Selama latihan itu apakah ada keluh kesah, keseruannya? Coba ceritain dong keseruan Ada waktu sih. latihannya. Ada. Mungkin kalau apa ya, kalau yang menyajikan itu agak sengsara di penurunan berat badan. Kita latihannya sampai muntah-muntah biasanya. Penurunan berat badan itu maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita semuanya hampir hamin 1 minggu lah, hampir mau tanding, kita langsung digenjot sama Pak Dayu. Jadi semisal JK ini kan beratnya 60, terus disuruh nurunin ke berapa ya? 56. Ke 56 kan, itu harus
turun ke 4 kilo kan. Jadi kita mungkin latihannya agak dikerasin dikit lah. Berat badannya ini pentingnya di kickboxing apa? Kok sampai latihannya bener-bener berat seperti itu? Jadi Penting lah. berat Kalau badan itu dipakai buat penentuan kelas. Jadi kelasnya ditentukan pakai berat badan. kalau semisal kita kecil maksudnya besar kan nggak juga. Nah, iya juga ya. Tapi kalau semisal berat badannya 50 nih, tapi tingginya 170. Sementara yang 51-nya 155. Nggak Itu apa-apa gimana sih. itu? Nggak apa-apa. Yang penting di sini kita cuma berat badan aja. Kemarin waktu tanding aja lawanku berapa ya? Semana ya? Sezeka ya tingginya lebih tinggi malah. Waktu tanding. Tapi Kevin dan Zeka ini waktu tanding tidak hanya sekedar tanding, bertekad untuk menang dan akhirnya berhasil meraih juara meraih dua medali perak. Sungguh luar biasa. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Jember tidak ada kata menyerah dalam menorehkan prestasi. Mereka terus berjuang walaupun keras seperti apapun latihannya, tetap hadir ya Ya. demi prestasi. Tapi untuk kickboxing ini buat orang awam nih, buat orang awam yang bener-bener nggak pernah ikut bela diri, tidak tahu basic apapun, kan kalau Kevin ada basic taekwondonya, Zeka ada basic dari silatnya. Buat orang awam yang bener-bener nggak ada basic bela diri manapun, tiba-tiba ikut kickboxing ini kira-kira apakah mampu, apakah sanggup? Mampu sih sanggup. Soalnya kan ada berapa? Ada 3 anak ya. Ada 3 anak yang baru ikut juga bisa apa ya? Maksudnya bisa ngimbangin lah, bisa ngejar materinya. 3 anak yang baru ikut, Ya. berarti kickboxing ini semakin berkembang di semasa. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, walaupun tidak punya basic langsung ikut kickboxing, tapi saat punya basic dari bela diri sebelumnya, tentunya ada beberapa habit atau kebiasaan yang memang sudah diatur dari bela diri sebelumnya. Mungkin dari pelatih-pelatihnya yang mengajarkan refleks. Mungkin kalau di taekwondo kan kita menangkis tendangan juga dengan tendangan blocking, seperti metode blocking seperti itu, maju dan juga counter dengan jab mungkin. Kan itu akhirnya setelah dilatih sekian lama menjadi refleks. Apakah refleks yang awalnya ini sudah dilatih tidak mengganggu di kickboxing? Enggak sih. Iya. Jadi buat adaptasi dari peraturan di pencaksilat ke kickboxing lumayan susah, soalnya kan kalau di kickboxing kan pakai glove kan, pakai pelindung tangan. Jadi buat nangkep tendangan itu pakai ini, bukan pakai jari gini. Kalau di silat kan pakai gini kan. Terus juga kalau buat dari pencaksilat ke kickboxing susahnya itu dari untuk untuk nangkep tendangan terus langsung disapu. Soalnya kalau di kickboxing sendiri nggak boleh sapuan, soalnya kan itu kickboxing itu tipenya standing fighting, jadi nggak bisa di ground, harus berdiri terus, pukul-pukulan terus, nggak ada sapuan. Jadi kalau di kickboxing ini untuk menang sistemnya bagaimana? Apakah poin-poinan seperti di silat? Iya. Atau bagaimana? Poin-poinnya. Pembagian poinnya bagaimana sih? Kalau kickboxing sendiri pembagian poinnya itu kalau misal musuh udah nyentuh lantai, udah Matras. bagian dari Di bawah Punggung, di bawah pinggang. lutut ke atas udah megang matras, itu udah kehitung jatuhan, jadi udah dihitung 3. Terus kalau misal mukul badan itu 1, terus tendang kepala itu dapat berapa ya? Dapat 2. Oh, jadi berarti untuk menangnya dalam pertandingan ini sudah one on one, kita untuk menang harus banyak-banyakan poin ya berarti ya. Iya. Itu satu mainnya ronde-ronde. ya. Ya. Biasanya kalau pertandingan gitu seperti yang kemarin itu main berapa ronde? Itu Asta kita main berapa? 2x2 ya? 2x2. Satu rondenya 2 menit. 2 menit. Oh, mungkin 2 menit ini terlihat sebentar ya. Iya. Terlihat sebentar. Tapi bagaimana? Yang dirasakan petarung saat 2 menit ini bagaimana? Coba ceritakan. Jadi 2 menit di atas ring itu rasanya kayak bukan 2 menit kayak biasanya. Misal kalau kayak kita jalan dari mana ke mana 2 menit kan kayak yang sebentar kan.
Jadi kalau di atas ring 2 meter hanya kayak 2 jam lebih gitu. Soalnya kan juga ada apa ya, ada tekanan mental juga kan, lihat musuh lebih besar gitu, lebih tinggi. Tekanan mental, musuh lebih besar lebih tinggi, apakah berpengaruh selain kondisi fisik yang mungkin lebih unggul dari kita seperti lebih tinggi, adakah ciri-ciri petarung yang membuat kita seperti gentar gitu? Kemarin tuh kebanyakan anak silat ya, Jack? Anak silat, kebanyakan anak silat. Jadi kan dia apa ya, kalau dibilang lebih lama latihan kickboxing pasti lebih lama lah. Soalnya kan kita baru mulai 4-5 bulan ini kan. Tapi walaupun 4-5 bulan nih bisa, kedua petarung ini sudah berhasil meraih 2 medali perak. Walaupun hanya dengan 5 bulan latihan. 4-5 bulan ya, Iya. tapi sudah bisa meraih medali perak. Itulah kekuatan kerja keras dan tidak gampang menyerah ya. Dan di kickboxing ini yang menarik itu apa sih menurut kalian? Yang menarik dari kickboxing ini sebenarnya kayak peraturannya sih sebenarnya. Soalnya kan kalau dari aku sendiri kan dari pencak silat, lihat peraturannya pencak silat kan kayak kurang bebas gitu dengan rasanya. Jadi nggak boleh mukul kepala, nendang kepala, sasaran kepala dari leher ke atas kan nggak boleh. Terus kalau di kickboxing kan kayak bebas kan, kayak boleh elbow, kayak boleh knee, boleh nendang kepala, boleh mukul kepala, kan kayak baru, hal yang baru gitu. Jadi kayak yang seru aja gitu. Kalau oke? Kalau aku sih apa ya, lebih cari peluang aja sih. Soalnya kan di Jember juga minim kan, siapa tahu. Selain mencoba hal baru, kalau Zeka ini ingin mencoba hal baru memang ya. Iya. Selalu ingin mencoba hal baru dan mencoba hal baru menorehkan prestasi juga dong pastinya. Tapi dalam menorehkan prestasi ini tentunya banyak kendala, banyak hal-hal yang sulit untuk dilalui selain latihan. Kira-kira adakah kendala lain yang dialami dalam latihan ini, entahkah itu perizinan atau bagaimana? Kalau izin dari orang tua sih boleh-boleh aja, tapi kayaknya yang nggak bisa itu ngatur waktunya lah, kan dari sekolah juga punya tugas kan, kayak PR gitu. Terus kendalanya juga kayak apa ya? Soalnya kan kickboxing kan kayak cabang olahraga baru kan di Semasa. Jadi kayak fasilitasnya kickboxing jadi kurang kan. Kayak gak punya samsak, gak punya glovesnya terbatas, cuma satu pasang. Terus padnya juga cuma satu pasang. Terus tempat latihannya juga kadang terkendala, misal ada tabrakan sama ekskul kayak Katara, kan kita latihannya di hall kan. Jadi kalau misalnya ada latihan yang lain tuh kayak kita apa ya, kayak gak nemu tempat latihan lah gitu. Fasilitas yang terbatas ini dan juga lapangan latihan yang kurang memadai ya, tapi apakah ada cara bagi kalian untuk tetap semangat latihan dan tidak, intinya nggak boleh libur nih hari ini, aku harus latihan? Kadang-kadang kita juga pindah-pindah, kita ke UNED, kita renang lah buat fisik. Kalau misal semasa lagi apa ya, gak ada tempat kosong gitu. Jadi tetap mencari celah walaupun tidak ada fasilitas yang kurang memadai ya. Sebenarnya kan kita juga Sabtu besok ini sebenarnya kita ke Surabaya kan buat kickboxing kan. Iya, buat kickboxing. Tapi kita agak ikut dulu. Baru aja berprestasi, udah mau nyari prestasi lagi nih Bizars. Kurang hebat apa ini murid-murid Semasa? Dan semisal kalau kalian ditawari oleh cabang atau klub lain gitu selain yang di sini, kira-kira bagaimana? Kita sih apa ya? Tentunya minta izin dulu lah kepada Yu. Kan soalnya kita juga baru ikut, takutnya kan gak mampu dulu. Masih minta perizinan. Mau sih sebenarnya, soalnya kan juga kayak lumayan lah direkrut sama tempat lain yang Lebih besar lah. yang lebih besar lah gitu wadahnya. Jadi kita bisa lebih maksimal lagi latihannya, bisa punya fasilitas yang memadai kan, jadi hasil latihannya lebih bagus kan. Itu sih. Untuk sekolah dan juga latihan kickboxing ini, seperti kata Kevin, ada beberapa yang kurang bisa di manage seperti time management, membagi waktu untuk mengerjakan tugas dan juga latihan. Tapi jelas awal-awal kaget dong. Tapi bagaimana cara beradaptasinya dengan kegiatan yang baru? Kita kan semisal gitu kan rundingan dulu sih waktu mau latihan kapan, jam berapa gitu. Jadi kalau semisal ada tugas
ya sebisa mungkin sebelum latihan lah dikerjain dulu. Ataupun kalau gak capek pulang latihan bisa dikerjain. Di olahraga seperti ini nih, kalau sudah satu klub, satu jersey, itu kira-kira ada bonding tersendiri yang membedakan dari yang lain atau bagaimana? Ya misalnya seperti sesama teman yang awalnya belum kenal, setelah temannya ada yang ikut latihan jadi semakin akrab, bagaimana? Kalau kita kan udah akrab dari SD ya. Iya, Udah dari satu SD. Udah SD lah. Ternyata satu SD. Jadi makanya akrab, jadi sudah tahu satu sama lain ya, akhirnya sudah teman seperjuangan ternyata. Dan di kickboxing ini, waktu kalian di atas ring, hal apa saja yang kalian rasakan? Kalau udah di atas ring yang jelas kan kayak ngelihat banyak orang yang nonton tuh kayak ke pressure kan rasanya, kayak kalau misal kalah nih kan kayak gimana ya, kayak takut ngecewain pelatih lah gitu, takut ngecewain orang tua yang di rumah, takut ngecewain orang-orang yang udah kayak dukung kita gitu. Kita kan kayak gimana ya, kayak harus tetap berani lah gitu, jadi gimana harus berani maju ke ring. Dengan pressure dari penonton seperti itu, bagaimana cara mengatasinya pressure ini biar hilang dan bertarung itu benar-benar fokus pada lawan? Kalau kita sih nganggap apa ya? Nganggap semua kalau di atas ring itu udah sama lah, setara semua. Kan walaupun banyak marinir tentara ya. Iya. Walaupun banyak kayak gitu ya, katanya Pak Dayu ya udah kalian di atas ring ya setara lah, gak ada. Kalau di luar baru beda. Kalau di atas ring ya sama aja. Marinir tentara ini kok tiba-tiba di kickboxing gimana? Jadi di kickboxing itu yang ikut kadang bukan cuma pelajar sama kayak orang-orang biasa. Jadi yang kemarin juga di Asta Surabaya sempat ada tentara yang ikut. Di banyak juga orang-orang kayak tentara, marinir. Apalagi yang lihat tentara pasti. Iya, pendukungnya juga tentara-tentara. Tapi walaupun dengan pressure yang sebegitu besarnya, dua petarung ini tetap bisa fokus pada lawan dan meraihkan prestasi. Dan juga di atas ring ini, waktu dipukul seperti itu pastinya sakit dong. Tapi Bukan sakit sih, lebih apa ya? Lebih ke kaget. Kan soalnya kita di sini kan juga apa ya? Udah pukul-pukulan di sini, udah latihan kayak gitu. Jadi sampai sana ya nggak begitu. Gak begitu sakit. jadi sudah biasa ya dengan dunia yang keras ini. Walaupun di kickboxing ini resikonya besar dan juga butuh semangat yang benar-benar kuat dalam menjalani latihan. Nah, kira-kira Zeka dan juga Kevin, ini ada kata-kata motivasi tidak untuk Bizars di rumah? Kata-kata motivasi dan juga untuk mungkin sekaligus ada Bizars yang penasaran untuk ikut kickboxing. Jadi buat kalian yang ngerasa kayak patah semangat gitu, udah kayak gak unggul di akademik lah, jadi kayak ngerasa gak punya prestasi. Jadi jangan khawatir, kalian bisa cari potensi kalian di jalan yang manapun. Soalnya jalan sukses itu gak selalu lewat akademik. Jadi kalian bisa, mungkin kalian unggul di olahraga atau unggul di yang lainnya. Jadi kalian bisa gali potensi kalian lewat jalan-jalan yang lain. Kalau misal kalian tertarik sama kickboxing, bisa langsung datang di latihan hari Senin itu pulang sekolah. Jadi kalau hari Rabu itu Malam jam 7 malam, kalau hari Sabtu itu jam 8 pagi. Latihannya di Semasa. Nah, buat Bizars nih yang mau ikut kickboxing, Senin pulang sekolah, Rabu jam 7 malam, dan juga Sabtu ya. Jam 8 pagi. Sabtu jam 8 pagi. Kata-kata motivasinya adalah tetap semangat dan pastinya walaupun Bizars kurang bisa di akademi, jangan putus semangat, selalu ada jalan karena kesuksesan pasti ada jalan ya, ada Iya. mau kerja keras. Rapot gak menentukan masa depan. Rapot tidak menentukan masa depan. Carilah prestasi dimanapun ya. Iya. Nah, itu kata-kata motivasi dari kedua atlet kita. Nah, kita sudah sampai di penghujung segmen 1 nih Bizars. Tapi jangan khawatir, segmen kedua akan ditemani oleh Ditsar. Yang awalnya di segmen 1 kita dengan para atletnya, di segmen kedua kita akan berbincang dengan pelatih dari atlet kita yang akan ditemani oleh Ditsar. Sekian dari saya akan pamit undur diri. Bye-bye. Hai Bizars, kembali
Bitsar. Nah, tadi kita sudah mendengarkan percakapan dari Landung dan para pemain kickboxing kita. Tentu saja pasti ada peran penting dari para pelatih yang siap mendidik dan melatih para pemain kita agar bisa tampil dengan baik dan mendapatkan juara. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu pelatih dari kickboxing kita, yaitu Pak Dayu. Boleh disapa dulu dong? Halo. Nah, Pak Dayu, bagaimana kickboxing ini menjadi sesuatu yang tiba-tiba diminati itu, Pak? Kira-kira apa gitu, Pak? Bagaimana? Oke, untuk diminati teman-teman mungkin karena di masa kan di semasa belum ada ya tentang cabur ini. Iya, Pak, Mungkin ada. jadi warna baru buat siswa-siswi semasa. Jadi mereka senang karena yang selama ini ada cabur combat di semasa itu adalah pencaksilat, karate, taekwondo. Untuk kickboxing sendiri kan baru. Nah, mungkin karena karena baru jadi mereka tertarik. Itu mungkin itu yang jadi tarik minat bagi mereka. Tapi dari para siswa itu pasti kayak ada yang males-malesan, kayak ada yang jarang datang, itu gimana, Pak? Nah, Tanggapannya, Pak? itu memang pasti ada sih, tiap pelatihan pasti ada. Ya mungkin kita sebagai pelatih, saya sebagai pelatih mungkin bisa mengakali tersebut untuk mencari referensi latihan baru atau mungkin inovasi-inovasi latihan baru, tempat latihan baru. Yang penting suasananya itu tidak monoton dan juga mungkin bisa enjoy buat para atlet. Itu sih agar mereka juga termotivasi dengan latihan yang menyenangkan. Oke, dari siswa-siswa yang tertarik itu kira-kira muncul potensi-potensi yang bagus gak dari siswa-siswa semasa untuk kickboxing ini? Kalau untuk potensi untuk saat ini sih lagi bagus banget ya. Karena untuk di daerah Jember sendiri pesertanya memang pesaingnya juga nggak terlalu banyak untuk di Jember, dan juga untuk di kickboxing itu ada banyak kategori nomor yang dipertandingkan. Nah, itu yang bikin peluangnya lebih besar, dan juga kita kan nggak hanya fokus ke satu cabur aja. Jadi selain kickboxing kita juga fokus ke wushu sanda, tinju, muay thai, kungfu, MMA seperti itu. Berarti ada banyak banget ya, Pak? Iya. Lalu bagaimana cara Bapak untuk membuat kickboxing ini menjadi lebih berkembang lagi? Untuk lebih berkembang lagi ya mungkin kita bisa meningkatkan dari regenerasi pemain, dan juga bisa lebih meningkatkan kualitas latihan, dan juga karena kita masih terbatas sama alat-alat latihan, mungkin bisa ke depan bisa dilengkapi lagi, kita punya tempat latihan yang nyaman, alat latihan yang lengkap, mungkin itu bisa menjadi perkembangan buat atlet-atlet juga ke depan. Kalau dari fasilitas ya, Pak, butuh banyak hal kayak gitu. Tapi kalau untuk pelatihnya sendiri kira-kira mau mendatangkan atau bagaimana, Pak, enaknya? Ya, untuk pelatih mungkin saat ini belum terpikirkan bagi saya. Namun mungkin ke depannya mungkin kan semakin banyak nih para peminatnya. Nah, jadi mungkin ke depan saya akan coba mendatangkan pelatih dari Surabaya, atlet saya sendiri mungkin juga bisa bantu-bantu saya untuk mengembangkan siswa-siswi semasa yang mungkin haus akan prestasi. Itu pelatih-pelatihnya dari mana aja ya, Pak? Kayak mungkin ada klub tersendiri atau gimana? Untuk pelatih-pelatih kebetulan karena saya punya klub sendiri gitu, jadi mungkin saya akan datangkan atlet-atlet saya yang senior di Surabaya, mungkin bisa bantu-bantu melatih di sini. Wow, Pak, kira-kira boleh diceritakan klubnya Bapak ini seperti apa ya, Pak? Ya, untuk klub saya sendiri itu memang untuk namanya dulu ya, namanya itu Bima Fighting Camp. Nah, untuk Bima Fighting Camp ini memang terbentuk itu tahun 2020, namun secara resmi itu udah tahun 2021 resminya. Nah, kita mulai merintis dari situ, kita berjuang dari satu atlet, dua atlet, kita kembangkan terus, kita latih terus kualitasnya sampai mereka memiliki jam terbang yang tinggi. Akhirnya kita punya cabang baru di Sidoarjo. Jadi saat ini ada tiga cabang Bima Fighting Camp. Yang pertama itu di Surabaya untuk pusatnya, yang kedua di Sidoarjo, dan yang ketiga di Jember yang saat ini.
banyak banget ya Kak. Iya. Lalu kan tadi sudah diceritakan perjalanan Bapak dari awal klub itu ya Pak. Ya. Lalu harapan Bapak untuk kickboxing ke depannya itu apa? Harapan saya untuk kickboxing kedepannya ya semoga kickboxing ini bisa terus mewadahi para anak-anak muda ya. Jadi mereka kan bisa mewadahi agar mereka terjauh dari pergaulan yang buruk seperti misalkan tawuran. Karena ada kickboxing mungkin bisa diwadahi dari yang mereka tawuran, yang sukanya main-main di luar, mungkin disalurkan hobinya, diwadahi, bisa dibuatkan arena jadi bisa berprestasi juga, bisa membanggakan sekolah, nama keluarga, mungkin bisa kabupaten, provinsi maupun Indonesia ke depannya. Ya, oke. Mungkin Bapak punya motivasi tersendiri untuk siswa-siswi yang ingin bergabung kickboxing. Untuk motivasi buat atlet-atlet yang mau bergabung sama kickboxing, tidak ada kata terlambat. Selama kalian mampu atau selama kalian bisa memanajemen waktu dengan baik, berjuang, berproses itu pasti menyakitkan. Teruslah berproses, pasti hasilnya akan menyenangkan ke depan. Luar biasa sekali motivasi yang telah diberikan oleh pelatih kickboxing kita. Oke, motivasi tadi telah menjadi penutup dari segmen sekaligus episode kali ini. Oh iya Bizar, kalian tahu nggak kalau Bizarnas Podcast ini telah hadir di platform Spotify. Jangan lupa buat mampir di profil kita melalui link di kolom deskripsi. Jangan lupa juga buat like, comment, dan subscribe SMA Negeri 1 Jember. Jangan lupa juga buat follow sosial media kita di Instagram dan Twitter yaitu @bizarnaspodcast. See you in another episode and bye-bye.